Halo, nama saya Ayu Rizkyta Mimi, NIM 202103040247 dari lokal 20C. Di sini saya akan mempresentasikan data eh, dari analisis korelasi person, analisis korelasi Candlestone, dan analisis korelasi Spearman untuk memenuhi tugas UTS aplikasi komputer psikologi dari dosen pengampu Ibu Anida Maufiroh MPSI. Jadi di sini saya sudah ada menyediakan, langsung saja kita masuk ke dalam datanya. Saya sudah ada menyediakan data. Bentar, saya akan Oke. Nah, di sini kita buka SPSS. Nah ya, di sini sudah terbuka SPSS, sudah tadi saya buka. Kemudian kita masukkan sini, diklik variable view, kita masukkan sini ada data X dan data Y. Di sini kita akan menguji uji korelasi antara kecerdasan emosional dengan motivasi belajar pada siswa. Di sini kita di name-nya sini diisi dengan X, yang di bawahnya diisi dengan Y. Yang mana X-nya ini di bagian label diisi dengan kecerdasan emosional. Dan kemudian di bagian Y itu diisi dengan variabel motivasi belajar. Oke, ini sudah. Kemudian di data kita klik data view. Data view, di sini kita masukkan data. Saya sudah memiliki data di sini. Nah, ini kan datanya ada kurang lebih 32 responden. Nah, nih variabelnya yang ada sudah terdata di sini dimasukkan semuanya, di copy paste ke dalam sini, input ke SPSS. Menunggu bentar. Kemudian, nah datanya sudah ke input di sini. Karena kita ingin menguji korelasi person Candlestone dengan korelasi Spearman. Di sini sama-sama korelasi, cuma beda gimana caranya nanti ya pas waktu kita ingin menguji korelasinya ini, bagaimana caranya itu hampir mirip tapi sama kayak gitu. Kemudian kita langsung saja karena ingin mengetahui analisis korelasi person, kita uji yang pertama, kita klik analyze, kemudian correlate, bivariate, kemudian nah ini di bagian ini variabel kecerdasan emosional dan motivasi belajar, kita pindah ke bagian variabel keduanya. Setelah dipindah, karena kita ingin menguji personnya, bagian person, kemudian ini kita klik yang di bagian personnya. Kemudian diklik OK. Iya. Muncullah data seperti ini. Nah, datanya sudah muncul. Kemudian sebelum itu kita harus tahu juga data R seperti apa. Nah, di sini saya sudah menyediakan. Jadi, dalam analisis korelasi person, analisis korelasi Candlestone, dan analisis korelasi Spearman. Nah, di sini kita harus mengetahui dasar pengambilan keputusan. Yang pertama ada jika SIG kurang daripada 0,05, maka itu ada hubungan atau itu signifikan. Kemudian yang di poin nomor 2, jika SIG lebih daripada 0,05, itu dikatakan tidak ada hubungan atau tidak signifikan. Kemudian di sini kan tadi kita menguji ya, ada pas yang dianalisis korelasi personnya, di sini SIG-nya berapa? Ada 0,01. 0,01 ini berarti di bawah daripada 0,05. Berarti antara variabel kecerdasan emosional dengan variabel motivasi belajar itu signifikan karena hasilnya tadi 0,01 di bawah daripada 0,05. Adanya hubungan atau itu signifikan. Seperti itu. Dan kemudian di sini kita lihat di bagiannya ini ya, ujung ini 0,551. Kita lihat di bagian R-nya, nilai R interpretasi. Di sini ada
Nilai percent correlation 0,00 sampai 0,20. Itu tidak ada korelasi. Nilai percent correlation 0,21 sampai 0,40 dikatakan rendah. Nilai percent correlation 0,41 sampai 0,60 dikatakan sedang. Kemudian nilai percent correlation 0,60 sampai 0,80 dikatakan kuat. Dan yang terakhir nilai percent correlation dari 0,81 sampai 1,00 itu dikatakan sempurna. Nah, kemudian di sini ya, kelihatan ini ada 0,551. Dia masuk ke dalam kategori mana? Berarti masuk ke dalam kategori sedang. Di sini sedang. Nah, kenapa? Karena dia nilainya di antara dari 0,41 sampai 0,80. Apakah ini bisa dikatakan negatif atau positif? Nah, di sini dikatakan positif. Kenapa? Karena di sini kita dalam hasil ini kita tidak menemukan adanya negatif. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya dari hasil analisis yang sudah saya jabarkan tadi dapat diketahui bahwa nilai SIK 0,001 kurang daripada 0,005. Maka kecerdasan emosional dengan motivasi belajar pada siswa ini memiliki hubungan yang positif kayak gitu sebesar 0,551. Nilai tersebut sudah dikonsultasikan dengan nilai R interpretasi angka yang ada di sini tadi ya. Berada di antara 0,41 sampai 0,61 yang interpretasinya termasuk ke dalam kategori adanya korelasi yang sedang. Ini tadi sedang. Oke. Kemudian kita menguji korelasi Kendall-Stahl. Tadi yang pertama sudah selesai, kemudian kita menggunakan data yang sama supaya tidak banyak data yang diinput. Kemudian untuk tutorialnya sama, kita klik di analyze, kemudian correlate, bivariate. Nah, tadi sudah kita pindah ya variabelnya ke sini semuanya. Kemudian yang bagian person ini dihapus. Kemudian kita klik yang bagian Kendall-Stahl. Kemudian diklik OK. Sampai ketemu hasil seperti ini. Ya. Nah, ini kita buka kembali. Di sini kita mendapatkan variabel kecerdasan emosional dengan motivasi belajar menggunakan analisis korelasi Kendall-Stahl. Di sini mendapatkan hasil yang signifikan juga. Kenapa? Karena 0,001 itu di bawah daripada 0,05, maka adanya hubungan atau signifikan. Kemudian di sini terdapat 0,444. Dia masuk ke dalam bagian kategori sedang, kayak gitu. Kenapa? Karena nilainya di antara dari 0,41 sampai 0,60 gitu. 0,444 ini masuk ke dalam kategori di antara 0,41 sampai 0,60 gitu. Jadi ini tetap dikatakan sedang seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian analisis korelasi. Yang terakhir ada Esperman. Caranya tetap sama, klik yang sama, cuma bedanya di sini. Kita klik yang bagian Esperman-nya, Kendall-Stahl-nya dihapus. Kemudian diklik OK, dapat hasil. Kita buka kembali yang ini, word yang tadi. Nah, di sini nilai signifikannya adalah 0,000. Berarti di sini dikatakan adanya hubungan kayak gitu. Karena 0,00 ini kurang daripada 0,005 gitu. Jadi dia tetap dikatakan signifikan atau adanya hubungan antara kecerdasan emosional dengan motivasi belajar. Seperti itu. Kemudian di sini kita bisa melihat hasilnya di sini adalah 0,584 kayak gitu. 0,584 ini masuk ke mana sih kayak gitu. Ini dalam nilai ini dia masuk ke dalam golongan di antara dari 0,41 sampai 0,60. Jadi dia tetap dikatakan sedang seperti itu. Berdasarkan analisis yang sudah tadi saya jelaskan, nilai signifikannya kan 0,000 ya. Kurang daripada 0,05, maka adanya hubungan yang signifikan pada variabel kecerdasan emosional dan dengan motivasi belajar pada siswa. Kayak gitu.
Terus dari analisis tersebut diperoleh angka sebesar 0,584, yang mana tingkat kekuatan hubungan kecerdasan emosional dengan motivasi belajar itu adalah sedang, seperti itu. Jadi walaupun kita menggunakan berbeda-beda analisis korelasinya ya antara tiga tadi, analisis korelasi person, analisis korelasi Kendall-Stone, ataupun analisis korelasi Esperman, itu sama-sama mendapatkan hasil yang sama seperti itu. Sama-sama hasilnya itu signifikan dan sama-sama hasilnya itu sedang, walaupun kita menggunakan metode yang berbeda seperti itu. Metode korelasinya ya, korelasi berbeda di antara ketiganya. Ya kalau kita menggunakan satu data yang sama, itu tetap hasilnya sama ya, walaupun nilainya agak berbeda, tapi di antaranya itu tetap sama seperti itu. Cukup sekian yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan dalam penyampaian atau pengucapan saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.